kalau memang kita sadar kita sangat sedikit, apalagi di Aceh nih kakak, menonton film itu udah kayak gini ini udah hal yang sangat eksklusif ini. Ini udah hal yang sangat mewah. Jarang sekali kita bisa berkumpul seperti ini dan dapat akses menonton film di tempat ya seproper ini ya. Belum lagi itu. Jadi makanya kami kemudian memilih ada dua film ini dan alasannya bagi saya pribadi karena film yang pertama WCC itu saya cukup kaget karena film ini sebenarnya saya kenal film ini pertama kali ketika saya menjuri FFI tahun lalu dan film ini menang sebagai pemenang FFI di kategori film dokumenter pendek. Karena ketika saya nonton saya melihat ini hal yang jarang media memuat Papua tentang ini atau framing media jarang sekali memframing Papua tentang film WCC ataupun tentang musik Papua. Kita selalu hanya dengar Papua tentang bagaimana Freeport, perang, OPM, pemberontakan. Jarang sekali rasanya ya selain ada Maroke satu lagi ya. Maroke itu yang paling sering kita dengar bahkan dari SD. Kalau di luar itu rasa-rasanya jarang sekali kita dengar. Gitu. Ini atau ini mungkin asumsi pribadi saya. Teman-teman boleh bantah nanti di sesi diskusi gitu. Tapi begitu juga saya pikir orang melihat kita di Aceh juga rasa-rasanya nggak jauh-jauh dari ganja, syariat Islam, GAM, tsunami. Oke, saya rasa sampai 4 aja nggak ada yang berani nambah pasti. Hah? Kopi, oh iya ada kopi rupanya. Itu kopi kayaknya juga baru-baru ini kayaknya kayak. Dulu kita nggak dengar. Jadi saya pikir ada kemiripan tentang bagaimana media melihat dua daerah ini. Tentang framing bagaimana media, rasa-rasanya kalau tidak tentang hal itu tidak bisa jadi berita. Nggak ada yang baca kayak yang berita itu. Gitu. Nah, di film yang berikutnya, ini juga cukup kaget bagi saya pribadi karena melihat isu rasisme yang terjadi 2019 di Surabaya itu hampir luput dari ingatan kita sebenarnya. Kalau teman-teman ingat. Dan ketika kita reflektif kembali ternyata 2019 ada satu kejadian yang sangat penting. Ada yang teman-teman sadari nggak? 2019 bulan April adalah Pilpres. Kita habis rasanya pikiran kita dan waktu kita disita untuk bicara tentang 2 orang calon itu aja. Bahkan nggak tahu ya, saya sendiri sebenarnya hampir luput tahu tentang isu rasisme ini. Karena mungkin konsumsi media saya cukup terbatas mungkin dan di antara keterbatasan itu tidak ada terselip satupun berita tentang bagaimana rasisme sedang terjadi di mahasiswa Papua di Surabaya di saat itu. Jadi ini yang kemudian saya ingin tawarkan kemudian Bang Azhari dan Kakak JJ untuk kita bisa sama-sama diskusi. Nah, jadi bagi kami untuk kita bisa kenal lebih dekat dengan saudara kita yang ada di Papua, yang pertama karena kita nggak untuk bayar tiket ke Jakarta jam udah tiket pesawat ya, apalagi ke Papua ya, sampai 5 juta kakak, 7 juta, itu baru sekali pergi. Nah, saya menawarkan teman-teman kita di Aceh untuk melipat jarak itu lewat sinema. Kita menonton film-film dari Papua. Kalau memang teman-teman cukup tertarik dengan apa yang kita lakukan ini, cukup senang, kami pasti akan lebih sangat senang. Kita akan cari lebih banyak lagi film-film tentang Papua mungkin ke depan untuk kita nonton bersama. Saya mau kasih kesempatan pertama untuk kakak JJ dulu. Gimana kakak, apa yang bisa diceritakan ke kami? Menyesal mungkin ke Aceh atau atau ini salah satu capaian penting dalam hidupnya kakak JJ bisa sampai ke sini kuliah dan sedikit refleksi tentang film yang kakak nonton tadi. Oke baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin sebelumnya izin perkenalkan diri saya. Nama saya, nama lengkapnya Tonce Majefat, nama panggilannya JJ. Saya berkuliah di Universitas Yakuala, Fakultas Pertanian, jurusannya Teknik Pertanian, angkatan 2019. 2019, ini tahun ketiga, kelima ya. Sudah jangan dipertegas lah. Mereka tidak paham kakak. lanjut. Oke baik, terima kasih. Mungkin saya langsung saja. Yang pertama soal yang tadi saya nonton soal WCC itu ya. Mungkin sedikit saya ceritakan tentang WCC itu.
mungkin teman-teman terlebih khusus dari Aceh ya. Tadi kita sudah nonton bersama-sama mengenai tarian Wisisi ya. Mungkin terlebih khusus Wisisi ini yang berkembangnya seperti tadi sudah kita nonton sama-sama 2015. Sedangkan Wisisi ini sebelumnya itu lebih dikenal dengan itu dari Wamena, itu dari Lembah Baliem. Itu sebelumnya dibilang etai atau besek, seperti tadi sudah diceritakan itu. Kalau Wisisi ini baru populer di 2015, 16 bahkan yang sampai sekarang ini. Kalau sebelumnya itu seperti tadi kan etai maupun besek ini itu sebelumnya dipakai seperti acara-acara gereja gitu, seperti acara tamu gitu kan. Itu ceritanya. Kalau sekarang ini yang baru populer dengan di remix gitu kan. Itu yang sekarang lebih terkenal dengan Wisisi itu. Tapi kalau dari saya sendiri mungkin bangga sih karena teman-teman saya, khusus saya ini kan orang pantai dari Sorong, Papua Barat Daya. Ya. Tapi yang saya bangga teman-teman saya terlebih khusus dari Papua Pegunungan kan, mungkin mereka bisa menciptakan salah satu ini kan yang sudah berkembang hingga seluruh Nusantara di mana-mana pun pakai gitu. Itu suatu kebanggaan terlebih khusus buat kami mungkin Papua gitu kan. Mungkin begitu. Kalau yang film kedua bagaimana? Sudah pernah nonton mungkin sebelumnya? Kalau film yang kedua soal hukum yang telah jelas di tanah Papua. Ya. Sebelumnya belum nonton sih, tapi tadi baru nonton juga mengenai hukum yang telah jelas di tanah Papua ini. Tadi sempat nonton sampai menangis begitu. Dalam hati pun menangis, bahkan menangis juga. Karena mau dibilang hukum pun juga rasis sebenarnya. Karena sedih, memang sedih. Bahkan tadi nonton tuh pun sedih begitu. Itu yang pribadi dari saya soal menceritakan perjalanan terlebih khusus buat kami orang Papua kan. Itu memang sedih kali. Oke, boleh sedikit update informasi ketika 2019 peristiwa 2019 itu jadi sudah tiba di Aceh atau masih di Papua? Kalau 2019 itu memang awal datang ke Aceh. Itu sempat mau pulang lagi. Gara-gara? Karena dengar kejadian kayak gitu kan. Permulaan maksudnya awal datang kan masih dibilangnya. Bulan berapa itu? Itu bulan awal datang kan bulan-bulan Juli. Datang ke Aceh sini untuk kuliah itu awal datang itu. Oke, Kakak JJ, tapi kalau bicara rasisme sebenarnya di Papua dari Kakak JJ lahir di Sorong. Mantap lahir di Sorong ya. Lahir di Sorong Kakak. Kami lahirnya di atas kasur, Kakak di Sorong. Itu mendengar ataupun merasakan, jangan telat kali sampai ke sana. Spektrumnya jauh nih di Papua kayaknya di belakang itu. Ya, terima kasih ya udah dibantu ketawa ya. Bagaimana rasisme? Serius. Rasisme terdengar sejak kapan Kakak? Kakak mulai ngeh maksudnya? Untuk rasisme ini mungkin sebelumnya yang terlebih khusus macam saya kan di Papua itu sudah ditunjukkan secara fisik. Itu mungkin karena terlebih khusus di Papua kan. Jadi rasisme ini secara nyata buat teman-teman kami yang atau mungkin yang ya bahasanya bilang pendatang gitu yang datang mungkin ke Papua kan. Itu sudah ditunjukkan secara fisik tapi ya mungkin terlebih khusus kami yang Papua kan belum menyadari itu. Maaf saya potong. Secara fisik bagaimana maksudnya? Maksudnya dalam arti ketika kami di sekolah lagi mengajar itu kan duduknya enggak ya
nggak mau sama-sama kayak gitu kan. Jadi udah ditunjukkan secara fisik, maksudnya secaranya, tapi untuk menyadarinya itu belum terlalu karena masih pemikiran anak-anak lah. Nah, ketika menyadarinya, ketika sudah kami kuliah datang ke Aceh, jadi mulai tahu belajar. Nah, itu. Oke, baik. Oke, sip. Terima kasih banyak Kakak Jiji. Saya mau pindah sedikit ke Bang Azari. Bang, 2 film yang barusan kita nonton, mungkin seperti pengantar saya di awal, Bang ya. Saya rasa juga ada satu pertanyaan yang cukup mengganggu pikiran juga, Bang. Saya nggak kebayang, khususnya mungkin bicara rasisme ya. Ini mungkin sependek pengetahuan saya yang anak Aceh yang lahir di Banda Aceh dan besar di Banda Aceh dari masa konflik bahkan. Saya tidak mendengar ya ketika kita konflik dulu tuh ada rasisme. Mungkin ada informasi yang luput, tapi saya bayangkan kalau di saat itu masa kita konflik GAM dan Indonesia dan dibakar lagi dengan isu rasisme, rasanya isu rasisme itu enggak kalau dituduh rasisme itu kayak nggak ada obat rasanya. Bayangkan teman-teman, kita dianggap binatang, gitu ya. Kalau masih dianggap pemberontak masih agak inilah, tapi monyet kalian. Ataupun apalah binatang disebut itu rasanya Bang bagi saya. Ini mungkin ada informasi yang luput, mungkin Bang Azhari boleh coba share ke kami. Silakan Bang. Oke, terima kasih Jamal. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kakak sudah datang. Ya artinya kita lihat 2 film ini ya, terutama film yang terakhir, bahwa sebenarnya rasisme itu nyata. Berdasarkan pengalaman, berdasarkan sejarah panjang lah ya, sejak era 60-an, waktu Paperda itu penentuan pendapat umum di Papua, mereka sebut itu dengan integrasi setelah masa Hindia Belanda, yaitu rasisme itu jelas, itu sudah dimulai dari sana ya, dan itu kemudian berlangsung sampai sekarang, bahwa cara Indonesia memandang Papua, terutama di pusat kekuasaan ya, ini bukan Jawanya, tapi kita ngomong di pusat kekuasaan ya kan untuk sementara di Jakarta sebelum IKN kan udah gak jadi tuh, iya kan? Nah itu kalau kita dilihat dari itu ya itu sebenarnya sangat rasis, dan rasisme ini sebenarnya bukan hanya terhadap Papua, dalam banyak praktek itu terhadap siapapun yang berada di luar pusat kekuasaan tersebut, dan itu juga berlaku terhadap apa yang disebut sebagai musuh politik ya, seperti Aceh misalnya. Di tahun-tahun 70 sampai dengan 2000-an sebelum perdamaian. Rasisme ini kan bukan hanya soal warna kulit ya. Mungkin orang Papua New Guinea yang di sebelah timur itu kan Melanesia. Sementara kita kan agak ke Austronesia di sini yang agak berbeda. Tapi bukan hanya soal itu yang disebut dengan rasisme. Kalau soal warna kulit itu sih gampang. Tapi juga soal yang lain ya. Sesuatu yang muncul dari dalam, apakah itu bahasa misalnya, apakah itu ekspresi budaya, perbedaan yang sangat kecil bahkan, itu bisa menjadi pemicu rasisme dan tidak hanya semata-mata soal agama. Dan itu terjadi sehari-hari, itu berada di dalam bawah sadar kita, dan itu selamanya saya pikir itu adalah semacam ya tindakan politik yang belum terbentuk ya, ketika kita menormalisasi banyak hal. Dan itu bisa mulai muncul, misalnya seperti kata yang Bapak dari Ersam tadi itu, bahwa itu kan dia diblokir selama ini. Mungkin puncak kekuasaan Orde Baru itu memblokir semua ya. Jadi harmoni itu, ada kontrol sosial yang sangat kuat, ada disiplin yang sangat kuat di bawah masa Orde Baru. Tapi kan ketika itu nggak mampu dipertahankan lagi, itu kan pecah di mana-mana. Misalnya di Kalimantan antara orang Madura dengan orang Dayak, itu jelas itu apa yang Jamal sebutkan tadi, bahwa masih mungkin kita disebut sebagai pemberontak, tapi pada saat itu kan itu seperti binatang, seperti bukan manusia, itu tuh nggak ada harga sama sekali, ya kan? Itu kita bunuh orang lain, itu kita minum darahnya. Nah hal-hal seperti itu adalah berlangsung di dalam sejarah Indonesia dari sejak deklarasi kemerdekaan sampai sekarang. Itu terjadi, bukan hanya terhadap warga di dalam negeri, tapi juga lihat tuh pelakuan kita terhadap Rohingya. Itu rasisme bentuk apa lagi tuh yang kita tolak itu? Padahal itu satu agama, jadi bukan soal ini bukan sama sekali bukan karena soal agama, tapi ada dari dalam diri kita yang melihat bahwa orang lain itu berbeda, ya kan?
bahwa kita di atas mereka secara pengetahuan, secara secara pengaruh, secara sosial kita berada di atas mereka, maka kita punya hak untuk mengatur mereka seperti maunya kita. Dalam hal ini misalnya bagaimana cara orang Indonesia, terutama di pusat kekuasaan di Jawa, itu mengatur orang Papua. Dan ini kan tertransmisikan ke berbagai tempat kan, itu menyusup itu di dalam bawah sadar masyarakat, dan itu reaksi itu kemudian terlihat. Ya orang Papua begini, orang Papua begitu, dan juga perkataan-perkataan seperti yang disebutkan tadi yang nggak mungkin kita ucapkan. Nah itu nyata itu. Nah jadi bagaimana sekarang kita menghindar dari rasisme? Itu pertanyaan seperti pertanyaan Victor di terakhir tadi itu dari Lapas Abifura. Victor kan ngomong, ini Papua pulau terbesar di dunia bahkan, tapi penduduknya 2,9 juta, IPK-nya paling rendah. Sementara Papua Nugini yang punya sejarah yang hampir sama mungkin dengan Papua, itu meningkat pesat menjadi 17 juta penduduk itu, ya kan? Nah ini problem kolonialisasi kalau kita tanya sama orang Papua, terutama Papua pegunungan, yaitu problem kolonialisasi di Indonesia itu. Kolonialisasi yang tidak selesai-selesai. Dan kolonialisasi paling dekat adalah dengan rasisme. Semua pemerintah kolonial melakukan praktek seperti itu. Oke. Itu dulu, Mang. Oke, siap. Wah, pelan-pelan ya teman-teman ya. Jadi menarik kayak Bang Ajari bilang tadi ya, bagaimana kita dibentuk tentang bagaimana melihat Papua tapi lewat kacamata Jakarta. Oke, saya mau sapa teman-teman yang ada di Papua. Sudah bisa diajak ngomong atau masih suara robot? Halo. Hai, sudah bersih suaranya Kakak. Oke. Halo, selamat malam Kakak Max. Halo, selamat malam semuanya. Ya, Kakak Max, kami baru saja nonton 2 film dari Papuan Voices barusan. Ya. Saya mungkin pertanyaan yang normatif saja dulu. Ya. 2 film ini bagi Papuan Voices penting apa sebenarnya? Ya. Bisa jelas suaranya Kakak? Terdengar Boleh, jelas? Bisa dengar. Oke. Ya. Oke. Saya ulang pertanyaannya Kakak ya. Ini akan Ya. ada 2 film yang bicara tentang musik dan juga bicara tentang hukum. Dan saya melihat di sini keterlibatan Papuan Voices di 2 film ini cukup besar ya. Ya. Nah, sepenting apa sebenarnya bagi Papuan Voices 2 film ini sampai dengan hari ini? Baik, pertama saya sampaikan terima kasih banyak untuk kawan-kawan di Aceh yang kemudian memutarkan film rasisme dan misisi. Kalau bicara soal sepenting apa film 2 film misisi dan ini, ya kami berpikir sebenarnya 2 film ini punya pengaruh yang cukup besar, dan itu bukan hanya terjadi di kawan-kawan hanya di luar, tapi juga untuk bagi kami sebagai orang Papua sendiri, bagaimana kemudian menjadikan film itu sebagai bagian penting dan menjadi kalau dibilang sebagai media pembelajaran bagi kami. Karena terus terang saja hari ini bukan situasi Papua dan isu-isu yang berkembang di Papua hari ini, itu justru banyak kami anak-anak muda itu kalangan orang Papua lebih banyak kemudian lupakan identitas dan lain sebagainya. Karena itu kami berpikir bahwa film ini sebenarnya punya pengaruh yang sangat besar dalam kaitannya dengan meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu Papua, dan juga kemudian bagaimana kemudian film ini berbicara soal perspektif masyarakat adat Papua tentang identitas mereka sendiri. Nah, saya pikir ini menjadi media film itu menjadi alat untuk kemudian kita melakukan kampanye atau penyebaran di mana. Jadi fokus kami itu sebenarnya bukan hanya kawan-kawan di luar, tapi kemudian beberapa film dari Papuan Voice itu kami bawa juga ke kampung sebenarnya. Karena situasi hari ini terjadi di Papua itu semua lini itu mengalami degradasi yang cukup besar. Nah karena itu film ini bagi kami sangat penting bagi semua untuk kemudian mendidik kami tentang ini Papua dari kacamata kami orang Papua. Saya pikir begitu, Bang. Oke, ini Papua dari kacamata kami orang Papua. Ini penting sekali, catatan yang sangat penting sekali karena sering kali kadang kita tidak melihat Papua dari kacamata orang Papua. Dan 2 film ini dibuat oleh filmmaker Papua. Walaupun yang VCC juga ada kolaborasi ya dengan Yes No Wave Musik ya, Walk the Rock. Cuman
pastinya kalau seperti kami di Aceh ini Kakak Max, pasca tsunami kemarin itu, pasca tsunami banyak sekali juga film-film yang dibuat di Aceh. Ya, walaupun filmnya itu hanya bentuknya dokumenter, ada yang bentuknya report gitu ya, tapi itu semua dibuat oleh orang yang bukan orang Aceh rata-rata. Gitu di masa-masa itu gitu. Dan ya bisa banyak hal yang miss ya kadang-kadang ketika memang saya yakin ketika filmmaker lokal sendiri yang bikin itu pasti akan lebih jujur melihat realitas seperti itu. Oke, terima kasih Kakak Max, boleh tahan dulu di situ, saya mau pindah ke Kakak Beko. Kakak Beko masih terkonek sama kita? Selamat malam Kakak Beko. Di bandara. Oh oke, berarti belum bisa ya? Oke, kalau gitu saya mau share ke teman-teman yang ada di sini. Ada yang mau menanggapi ataupun ingin menyampaikan sesuatu? Ada 1, 2, oke 3 dulu ya. Dari yang depan dulu abang yang baju hitam itu. Sebelumnya terima kasih pada Aceh Documentary Forum ya. Sebelumnya boleh perkenalan dulu Bang. Terima kasih dulu saya sudah bikin pemutaran ini. Oh, ya. Nama saya Putra Hidayatullah, saya seorang pengajar, kurator seni dan juga penulis. Saya tertarik dan merasa sangat penting ya disebutkan tadi ada satu tokoh yang menurut saya bikin saya sangat penasaran ya. Saya pertama mendengar nama ini 7 tahun yang lalu, namanya Arnold Up. Nah saya penasaran sekali karena saya coba cari tahu memang sangat terbatas. Yang saya ketahui tentang Arnold Up ini, dia adalah seorang kurator ya, kurator seni yang ada di Papua yang dia di antara sedikitnya, mungkin bisa dibilang satu-satunya mungkin ya pada waktu itu yang berhasil dalam tanda kutip melakukan dekolonisasi museum gitu. Jadi museum yang selama ini berjarak, dia berhasil menggabungkan itu dekat dengan warga, gitu. Dia dengan musiknya, dengan objek-objek seni di museum, sehingga museum itu jadi tempat warga berkumpul gitu. Kemudian saya agak sedih juga mendengar nasib tragis yang menimpa Arnold Up, yang dia dibunuh oleh Kopasanda atau Kopassus pada tahun 4 tahun sebelum saya lahir. Ini bikin saya semakin penasaran ya, dan malam ini saya juga pas lihat ternyata dia juga ada perannya di musik gitu. Mungkin saya ingin dengar lebih, mungkin ada informasi tambahan dari apa yang saya ketahui tentang Arnold Up ini gitu. Sebenarnya misalnya dalam musik, misalnya kalau di Aceh kita punya riwayat musik-musik seperti Nyawang yang mengalami semacam sensor ya, di Bredel ya. Bagaimana dengan musik yang diinginkan oleh Arnold Up ini gitu. Sebenarnya apa yang dianggap berbahaya dari apa yang dilakukan, karena yang saya tangkap itu dia berhasil, Arnold Up ini berhasil menyatukan beberapa orang melalui kebudayaan lah gitu ya. Menurut saya harusnya itu sangat baik saya gitu. Tapi apa yang sebenarnya membuat, karena ada satu teman saya orang Papua juga, seorang seniman Papua namanya Dikita Kandari yang sekarang lagi di Belanda, dia pernah bilang dalam satu talknya Arnold Up itu dibunuh karena praktik kekuratoran dia, karena gagasan kuratorial dia gitu. Sehingga itu yang membuat nyawanya hilang gitu ya. Ini semakin membuat saya penasaran dengan Arnold Up. Terus itu saya tujukan kepada kakak-kakak dari Papua ya. Saya ingin tanya satu pertanyaan juga untuk Bang Azhari. Tahun 2018 saya ke Bali dan diundang oleh asrama mahasiswa Papua. Saya diminta untuk mempresentasikan tesis saya waktu itu tentang kekerasan budaya. Ada satu pertanyaan yang menurut saya agak sulit saya jawab sampai sekarang. Ketika salah satu mahasiswa itu tanya ke saya seperti ini, saya tidak tahu apa yang terjadi sampai hari ini, saya membenci warna kulit saya sendiri. Apa yang dilakukan sehingga kami merasa minder dengan warna kulit kami merasa tidak senang dengan warna kulit yang kami punya saat ini gitu ya.
Saya sangat sedih mendengar pertanyaan seperti itu. Mungkin ini juga rasisme yang bekerja secara, apakah ini bisa disebut rasisme yang bekerja secara internal? Kalau iya, bagaimana ini beroperasi sehingga itu mengendap dalam psikis, ya, sehingga orang malu dengan kondisi fisiknya sendiri. Saya kira ini satu hal yang serius juga. Kalau saya pernah ngomong dengan psikolog, dia pernah bilang bahwa ketika seseorang sudah sangat benci dengan dirinya sendiri, dengan fisiknya sendiri, itu sudah pada level kesehatan mental yang juga sangat berdampak gitu ya. Jadi saya sampai sekarang saya bingung, mungkin Bang Azari bisa share juga terkait ini. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Putra. Kita beralih ke yang penanya nomor 2 dulu. Siapa tadi ya? Kakak yang di belakang ya. Ya terus satu lagi tadi kalau nggak salah di antara deretan. Oh itu ya. Itu dulu boleh ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Herlita. Terima kasih Aceh Documentary udah menyelenggarakan acara ini. Terutama saya jadi mengingat kembali ketika menonton film dokumenter yang kedua. Jujur saja flashback lagi mungkin teman-teman Papua yang berada di Aceh pada saat itu ikut diawasi gerak-geriknya oleh polisian, oleh pemerintah setempat. 2019. Iya benar. Terus kemudian bagaimana kemudian kita bisa melihat akar rasisme ini, apakah pemerintah kita terlibat atau tidak? Saya bisa menjawab iya. Berapa banyak kasus rasisme yang terjadi kepada teman-teman Papua kemudian itu lenyap begitu saja, tidak berlaku UU ITE dan bahkan kasus itu dihilangkan. Namun berapa banyak juga kasus teman-teman Papua yang kemudian kena UU ITE, yang dijerat pasal UU ITE ketika melakukan perlawanan. Selain itu juga kita bisa melihat bahwa akses itu tidak ada. Kenapa bisa rasisme itu ada? Bahwa akses itu tidak diberikan kepada teman-teman Papua. Mereka tidak dipintarkan. Karena apa? Ketika mereka pintar, perlawanan itu akan lebih besar. Kenapa negara tidak memintarkan mereka? Karena ada yang ingin dikeruk, ada yang ingin diambil dari wilayahnya. Sama seperti Aceh, tidak akan dilepas dari Indonesia, kedua wilayah ini gitu. Jadi negara turut andil dalam rasisme yang berlaku, kemudian negara turut andil, turut menyebabkan kekacauan kedua kalinya. Bagaimana? Karena kalau kita lihat konfliknya itu sama di berbagai wilayah yang melibatkan pemerintah gitu. Bagaimana kemudian diturunkannya militer, kemudian di media yang di media adalah berapa banyak orang-orang militer yang kemudian diculik oleh OPM. Tapi tidak banyak berita berapa banyak orang Papua, orang Aceh yang dihilangkan oleh pemerintah. Itu tidak banyak. Media ikut dibungkam oleh pemerintah sendiri. Jadi sebenarnya ketika banyak orang melihat bahwa Indonesia ini melindungi supaya Papua, Aceh tidak lepas dari Indonesia. Tapi tidak banyak orang mengetahui bahwa kenapa negara melakukan itu. Ada azas manfaat di baliknya. Itu orang-orang tidak mau terbuka pikirannya. Nah kemudian saya senang sekali ini diputar kembali. Jadi membuka wawasan kita kembali bahwa ada teman-teman kita yang memang ada saudara-saudara kita di belahan wilayah lain yang besar dampaknya oleh aturan-aturan yang diskriminatif yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Jadi sebenarnya nggak ada pertanyaan tapi ingin sedikit membuka wawasan teman-teman bahwa Indonesia itu bisa kita bilang menganaktirikan mereka tapi sumber dayanya diambil, itu dia. Akses tidak diberikan, pendidikan, terus kemudian pembangunan. Bagaimana kita lihat Freeport yang seperti apa, Papua yang seperti apa. Seharusnya ketika Freeport ada di sana, Papua tidak seperti itu. Itu yang kemudian kita tidak ingin mengetahui. Kita kemudian tidak ingin melihat itu lebih dalam. Padahal skemanya sama, ketika bentrok, listrik dipadamkan, sinyal dimatikan, akses ke dunia luar untuk pemberitaan dikunci, sehingga itu kita tidak mau tahu terkait itu. Bahkan itu bisa ditutupi dengan kejadian-kejadian yang lainnya. Bisa dibuat berita-berita tentang Papua, tentang konflik rasisme ini ditutupi dengan berita-berita yang lain. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Nanda.
Karena ini tanggapan, saya rasa itu tadi statement Kananda pasti akan jadi sesuatu yang sangat berarti buat teman-teman yang ada di Papua, saya rasa. Ya, Kakak Max dan teman-teman di Papuan Voices. Mudah-mudahan itu disuntikan semangat. Artinya ada visi yang sama kita melihat permasalahan ini. Saya persilakan ke yang nomor 3, silakan Kak. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hijrah. Di sini saya mungkin sedikit menyampaikan yang pertama mengenai rasisme tadi ya. Ini sebenarnya sudah complicated kalau kita lihat dengan keadaan negara kita. Bahkan kalau kita runutkan ke bawah lagi, jangankan se-Indonesia, se-Nusantara, kita tarik ke wilayah Aceh saja. Izin saya berasal dari Aceh Singkil, yang memang bukan asli Aceh. Di Aceh Singkil itu merupakan campuran Batak, di situ ada Jawa ada, Padang ada, Melayu pun ada, Nias ada, pokoknya campur situ, campur sari kita di situ. Jadi memang rasa rasis itu bahkan di hal-hal kecil saja kayak suku itu sudah tercipta dari awalnya gitu. Jadi kalau kita tarik ke Indonesia itu memang sudah wilayah sangat besar, bahkan kita di Aceh, saya yang dari Aceh Singkil aja dulu kami bahkan menyebutkan kalau ke Tapak Tuan itu ke Aceh Selatan itu bilang mau kemana? Mau ke Aceh. Padahal kami juga di Aceh loh. Singkil itu juga di Aceh. Mau kemana? Banda Aceh. Ke Aceh ya? Oh iya ke Aceh. Itu. Itu sudah tercipta. Kalau kita tanya lagi, dari mana awal seperti itu? Panjang lagi ceritanya, gitu kan. Nah tapi di sini walaupun dengan keadaan seperti ini ya juga terima kasih kepada Aceh Dokumentari yang sudah membuka forum ini. Jadi secara tidak langsung kita juga kembali mengingat bahwa ada hal-hal kecil seperti ini yang mungkin di luar sana alah biasa gitu. Kan memang kita berbeda. Gitu. Tapi ada hal lain yang butuh kita pelajari lagi, yang butuh kita evaluasi lagi bahwa ya seperti disampaikan di film-film tadi, beberapa pendapat kakak juga gitu kan. Bahwa kesatuan kita ini jangan sampai Nusantara kita ini dipermainkan oleh kepentingan pribadi. Itu. Mungkin poinnya itu saja. Cuma satu ada pertanyaan saya dengan Kakak JJ ini ya. Yang luar biasa kalau kita tarik dari Sabang sampai Merauke, ini dari Merauke sampai ke Sabang gitu ya. Kita balikkan lagunya. Mungkin sedikit Kakak, ini jarang nih saya, kalau mungkin dulu saya teman bahkan jumpa di Medan aja dengan orang ke Papua gitu, dengan beberapa kegiatan. Tetapi ini yang memang stay langsung di Aceh, baru kali ini saya jumpa dengan kakak yang asli Papua. Mungkin di sini kak bisa berbagi nih, motivasi kakak apa sih kok bisa sampai terdampar di Aceh? Apakah Aceh pilihan pertama atau pilihan-pilihan keberapa yang lain gitu? Atau memang ada sesuatu yang membuat kakak tertarik, oke, saya harus ke Aceh karena saya menemukan ini hanya ada di Aceh gitu. Ya. Mungkin itu saja, terima kasih saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Hijrah terima kasih banyak pandangan serta pertanyaannya. Langsung aja yang pertama tadi dari Bang Putra ya. Bang Putra sebenarnya bertanya, ini saya rasanya kakak Jiji sama kakak Max mungkin yang bisa jawab. Arnold AP ini ternyata bagi Bang Putra, beliau kenalnya dulu bakal sebagai seorang kurator ya. Dan di film Musisi ini beliau dapat informasi baru tentang dia juga punya pengaruh di musik. Nah informasi baru apa kemudian yang mungkin kakak JJ ataupun kakak Max mungkin ini yang bisa jelaskan kepada kami tentang sosok ini. Silakan, mau kakak Max dulu? Silakan kakak Max. Oke, saya duluan nanti ditambahkan oleh kawan JJ di Boleh, situ ya. boleh. Ya, terima kasih Bang Putra soal pertanyaan tadi terkait dengan Arnold. Kalau tidak salah tadi pertanyaan seberapa berbahaya. Ya, bagaimana dengan musik Arnold sendiri. Sebenarnya Arnold itu seperti tadi kalau kawan-kawan kemudian nonton di film, sebelum Musisi pada waktu itu hari ini, itu dulu film Arnold itu sangat dikenal. Jadi kalau itu orang pesisir sampai orang di mana saja mereka tahu itu lagu dari Arnold. Dan karena itu kalau mau dibilang berbahaya ya mungkin ya berbahaya bagi pemerintah begitu.
bagi pihak negara. Karena di dalam lagu-lagu itu sebenarnya itu lagu-lagu yang kemudian menyatukan orang Papua. Baik orang Papua yang ada di pesisir, orang Papua yang ada di pegunungan, orang Papua yang ada di mana saja. Karena sebenarnya di dalam lagu-lagu tentang Papua itu tadi, selain menyatukan itu kemudian lagu-lagu itu punya roh yang sebenarnya membangun semangat. Karena itu bertepatan dengan isu Papua Merdeka pada saat itu. Karena itu kemudian pemerintah menganggap ini menjadi ancaman bagi negara dan kemudian apa-apa bunuh, ditangkap dan dibunuh. Sebagian besar lagu-lagu Arnolap adalah lagu-lagu tentang perjuangan tentang orang Papua melawan penindasan, orang Papua melawan ketidakadilan dan lain sebagainya yang kemudian dikemas dalam setiap bahasa-bahasa lokal. Karena itu sebenarnya lagu-lagu itu dia mau dibilang menjahit semua. Mau bicara soal isu sosial, politik dan sebagainya ada di situ. Karena itu sangat berbahaya bagi pemerintah pada saat itu. Saya pikir begitu. Kalau mau ditambahkan oleh kawan DJ silakan. Oke, terima kasih. Mungkin saya menambahkan sedikit saja. Mungkin tidak banyak sudah tadi disampaikan oleh kakak saya. Soal Arnolap ya. Mungkin tidak beda jauh lah mungkin penyampaian dari saya mungkin. Kalau kakak Arnolap ini atau ini kan kalau dibilang seorang bapak bangsa lah gitu buat kami orang Papua. Soal lagu-lagu bahkan musik-musik yang diciptakan itu seperti membangkitkan kami gitu untuk mengingatkan kembali gitu. Biar budaya atau ya mungkin yang sudah masa-masa lalu gitu selalu mengingatkan kita biar tidak habis-habis begitu. Mungkin dari saya begitu. Bapak bangsa, terus kenapa dia ditangkap? Ini kan ada dua kata lucu kayaknya ini. Bapak bangsa tapi ditangkap. Enggak mungkin bisa dijelaskan kenapa teman-teman saking dekatnya dengan tokoh ini menganggap dia bapak bangsa. Mungkin sebagai kenapa saya bilang bapak bangsa. Karena lagu-lagu dia gitu Pak. Lagu-lagu dia yang mungkin menyemangati kita kembali lagi gitu. Bangsa yang mana ini yang dia tuju sebenarnya? Itu tidak apa-apa, ini ruang aman. Aceh Dokumentum ruang aman untuk kita bicara. Itu mungkin seperti seperti tadi sudah saya bilang kalau membangkitkan kami supaya tidak lupakan sejarah kami gitu. Oke, saya lihat ada kehati-hatian sepertinya kakak JJ ketika bicara. Gak apa-apa, santai. Kakak Max juga ketawa. Oke, karena gini maksudnya kalau tadi bilang dia bapak bangsa, saya ingat siapa yang buat lagu ini, lagu Indonesia apa? W.R. Supratman, apa dia seperti W.R. Supratman maksudnya? Tidak pasti kan? Bukan itu maksudnya? Bukan itu ya, sudah paham lah kita teman-teman ya. Tidak usah berdalam lagi ya. Oke, mungkin ya apa kakak Max mau ditambah? Saya hanya untuk apa istilahnya perjelas saja sebenarnya. Boleh. Arnold itu orang Papua karena dia sebagai salah satu pejuang Papua Merdeka melalui lagu-lagu. Begitu. Jadi kalau bicara Arnold ya bicara soal perjuangan Papua Merdeka. Bicara mendesak bicara soal perjuangan Papua Merdeka melawan penindasan di atas tanah Papua. Oke. Ya. Nah, ini jadi jelas ya. Ya. Oke. Memang kakak Max beda bicara Arnold Api di Papua sana sama sudah tiba di Aceh ini beda rasanya. Beda rasanya ini kakak. Bukannya ini adik bukan tidak berani bicara, cuman beda memang rasanya. Sama kalau saya mungkin diajak bicara tentang Abdullah Sapi'i di Papua sana. Oke. Mungkin itu Bang Putra ya, informasi yang mungkin selepas dari sini kita bisa lebih dekat dengan Kakak JJ. Ini kenapa cuma sendiri, teman-teman gak jadi datang? Teman-teman ada agenda besok Pak. Oke. Jadi mungkin hari ini. Oke, kami berharap tapi teman-teman dari yang ada di teman-teman Papua yang ada di Aceh bisa terbuka ruangan ini untuk teman-teman bisa hadir ke sini ya. Oke, yang kedua, Bang Putra mau menanggapi? Iya, satu lagi saya mau menuju ke situ sebenarnya. Mohon sabar. Tadi Bang Putra tadi ada apa ya?
tentang rasisme internal kalau saya anggap. Mungkin ini kalau Bang Azhari masih ingat pertanyaannya boleh silakan Bang. Oke, makasih ya. Mungkin ini spekulasi aja ya. Ya, kita mungkin hanya bisa menduga. Kalau kita lihat misalnya kayak WCC yang muncul 2015 dari pegunungan kan, dari Unduga kan langsung itu sampai ke pantai dia. Itu mempengaruhi banyak sekali orang. Dan kalau kita lihat misalnya tahun 1984 ketika Arnold dibunuh oleh Kopassus misalnya, dan dia adalah seorang tokoh Mambesa ya. Ya, satu musik yang mungkin pada waktu itu masih sangat kecil di Lembah Baliem dan kemudian tidak sempat menyebar kan. Si Nikolai aja tadi kita lihat dia tidak kenal dengan Arnold. Iya, ya kaget dia kan ternyata bahwa kan dia kaget itu kan. Nah, bayangkan misalnya kalau misalnya pada tahun 1984 muncul semacam WCC. Ya kan di tengah proses bagaimana pemerintah Indonesia saat itu dengan kehadiran Freeport pada waktu yang sama, itu kan seperti mengedilkan identitas orang Papua. Pemerintah Orde Baru pada waktu itu pengen ngomong, ini orang nggak ada identitas loh. Apa identitas mereka? Tapi mereka nggak sadar bahwa di situ ada Arnold. Dan Arnold inilah seorang intelektual yang melakukan proses dekolonialisasi yang sangat jelas ya, seperti yang disebutkan oleh oleh Putra tadi, bagaimana dia mengkualifikasikan dan membentuk identitas orang Papua yang sangat kuat. Ya, bahwa ini bangsa punya identitas ini dan bangsa ini sangat berbeda dengan kalian yang Austronesia dari segi kulit, dari segi bahasa, dari segi budaya, bahkan dari segala hal kita berbeda, sangat berbeda. Ya kan? Ya kami Melanesia, kami punya bahasa sendiri, kami punya sejarah sendiri sebelum kolonialisme Belanda datang, kan baru itu kan. Nah, itu mungkin kalau kita bisa berspekulasi kenapa Arnold dibunuh pada waktu itu. Dan ini berpengaruh pada pertanyaan Putra di Bali, saya benci dengan kulit saya. Ya, saya benci dengan identitas saya. Artinya pembusukan ini sudah berlangsung selama beberapa tahun sejak Arnold dibunuh. Bahkan orang tidak mau mengakui kulit dia sendiri. Jadi tujuan pembunuhan Arnold saya pikir berhubungan dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi ini persoalan identitas, bagaimana identitas satu bangsa, satu etnis itu dihancurkan ya dengan proses-proses seperti itu. Melalui lagu, melalui puisi, melalui musik. Ya, orang tidak tahu dia siapa, dia gamang. Ya, dia tidak punya identitas. Bagaimana kamu kalau tidak punya identitas mau berhadapan dengan barakuda, dengan tank, dengan tentara yang berseragam, dengan water cannon, enggak bisa, kamu harus punya identitas. Dan identitas ini ada pada WCC, ada pada Mambesa yang dibuat oleh Arnold tadi itu. Maka Arnold dibunuh. Kira-kira spekulasi kita seperti itu. Kurang lebih, terima kasih. Oke. Ya, saya mau baca ada ini ya dari Beko tadi WhatsApp. Dia katanya, ini saya baca aja nih. Saya nggak bisa bicara karena situasinya nggak kondusif. Jam 10.01 PM. Terus dia bilang lagi, banyak kasus kalau orang pelakunya orang Papua cepat sekali diproses. Tapi ketika pelakunya institusi, hukumnya tidak berlaku. Saya balas, oke. Ya. Terus dia balas lagi. Sepakat, Arnold Up itu memang seniman yang menyatukan orang Papua melalui lagu-lagunya. Pihak tertentu merasa takut sehingga membunuh Bapak Arnold Up. Ini kakak Beko nih, lagi tidak kondusif karena lagi ada lagi, belum masuk tapi ini. Oh dari Arit. Musik, oh ini dia di Zoom ya. Musik adalah salah satu ekspresi budaya dan jati diri anak muda Papua. Khususnya mereka di daerah pegunungan Papua menciptakan semakin menarik mengikuti perkembangan zaman. Sarana digital, sarana digital. Kalau kasus rasisme itu masih terasa sampai saat ini. Ini mungkin saya bacanya nih ya yang agak bingung ya. Artinya musik adalah salah satu ekspresi, oke, dia menanggapi tentang bagaimana musik ini salah satu ekspresi budaya dan jati diri anak muda Papua, khususnya yang ada di pegunungan. Dan mereka mengikuti perkembangan zaman. Dan kalau kasus rasisme itu masih terasa sampai saat ini kata Bernard. Oke, kakak Beko mungkin yang masih dengar kita tapi nggak bisa bicara ya. Oke, saya mau kasih kesempatan teman-teman. Kita masih punya waktu, Adli? Masih ya? Oke. Oh, pertanyaan satu ya. Oh ampun, saya lupa dari Kak Ijrah tadi. Kak Ijrah, Bang JJ.
Kak JJ, oh kamu harus saya panggil Bang di sini, nggak boleh saya panggil kakak lagi. Gimana Bang JJ itu? Kak Ijra tadi tanya, kok bisa terdampar, motivasinya apa? Oke baik, terima kasih Ijrah. Kakak Ijra ya. Untuk pertanyaannya kepada saya, mungkin kalau saya cerita sedikit perjalanan ke Aceh ini, mungkin dari saya sendiri, waktu kami kan beasiswa kan, jadi itu kan waktu kami kelas 3 SMA kan, jadi itu di informasi pemberitahuan gitu ke sekolah-sekolah kalau bakal ada tes gitu untuk sekolah di luar Papua. Dan puji Tuhan waktu tes kan saya nama lulus. Setelah itu di formulir itu ada dikasih itu ada beberapa universitas. Jadi kami pilih sekalian kami tes. Dan saya tidak tahu pas kami dikasih pilih, maksudnya dikasih untuk kami pilih kan universitas itu, saya pilih Aceh mungkin dalam hati sendiri nomor 1. Saya pilih Aceh nomor 1 dan pertama. Dan saya tidak tahu mungkin ada tujuan atau apapun yang saya pokoknya tidak tahu, tapi ya saya kasih Aceh nomor 1. Bahkan orang tua saya dan teman-teman saya bilang kamu harus sekolah kalau tidak di Papua mungkin pasti orang semua mau sekolah di Pulau Jawa lah, Jakarta, betul. Di Jogja, Bandung. Tapi saya pribadi tidak, saya harus ke Aceh gitu. Dan dengan bangganya waktu tes, ya saya bangga sih, saya langsung di peringkatnya saya peringkat ketiga. Dari ada beberapa ribu mahasiswa yang waktu kami tes. Dan salah satunya yang saya dapat di Aceh. Dan itu suatu kebanggaan pribadi buat saya dapat di Aceh dan bersyukur sekali saya sampai untuk perjalanannya sampai saat ini. Bahkan saya sudah 2 kali ingin pulang, tapi pribadi saya mungkin sampai saat ini bangga gitu dari yang saya belajar selama saya kuliah di Aceh, banyak hal-hal baru meskipun tantangan. Bahkan kalau orang bilang ke Aceh ini mungkin pasti terlebih khusus macam kami datang sih dengan aturan-aturannya yang memang kalau di Papua kan ya dibilang agak beda kayak gitu. Tapi ya dengan begitu membentuk kami begitu terlebih khusus buat saya dan bahkan teman-teman saya. Bahkan kalau mau cerita soal beasiswa kami kan afirmasi ini, itu lulusan pertama itu kan mulai beasiswa dari 2012. Lulusan pertama itu rekornya dari Aceh, itu cum laude, nilai terbaik itu dari Aceh. Salah satu kakak kami itu kelautan dia. Itu jadi suatu kebanggaan terlebih khusus buat saya. Dan terima kasih buat pertanyaan dari kakak sendiri buat saya. Terima kasih gitu. Jadi tidak cocok kita bilang terdampar berarti Kak. Ya. Dia memang memilih. Oke. Saya kasih kesempatan teman-teman lagi mau bertanya. Oke, Bang Momo ada lagi? 2 orang lagi? Oke, ada Om Anggi sama abang di depan. Oke, ke Bang Momo dulu silakan Bang. Boleh perkenalan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya biasa dipanggil Bang Momo atau Om Momo, tapi kebanyakan panggil Om Momo. Ya. Nama lengkap saya Mauridza Tahir. Jadi Bang Cece aja kita panggil ya. Kalau di Aceh Bang. Boleh ya. Sama apa? Bang Mek. Ya. Jadi begitu nonton film WCC tadi, saya jadi teringat pengalaman 25 tahun yang lalu persis. Waktu itu kami membuat rekaman album Nyawang. Musisinya itu saya, terus ada Bang Dedi Metazon, ada Cut Aja Rizka, terus Bang Muklis, dan beberapa pencipta lagu ada Pak Nurdin Daud yang bikin lirik Doda Idi. Terus ada Bang Hasbi Burman yang bikin lirik Nere Cempala. Ya itu Bang Hasbi Burman yang bikin liriknya.
seingat saya itu pencipta lagu ya, dan yang lainnya itu lagu-lagu zaman dulu. Yang terbit tahun 70-an itu lagu pop biasa. Nah, jadi begitu lihat WCC tadi saya senyum, tapi teringat mungkin ada sedikit perbandingan. Bukan perbandingan perbedaan, tapi perbandingan kesamaannya. Ya, pertama sama-sama di ujung, sama-sama konflik, sama-sama melawan. Apa yang ada di Papua ada di Aceh, ya gitu kan. Mungkin itu yang buat orang Aceh sama orang Papua itu terhubung, walaupun budayanya bertolak belakang, tapi kita saling sayang menyayangi, ya gitu. Jadi saya lihat tadi yang pertama itu siapa musisinya lupa namanya. Nikolai, Iya, Asep Naya. Iya betul. Saya lihat dengan bersemangatnya, saya pikir pasti ada sesuatu di belakang kepalanya. Untuk bisa buat musik seperti itu, bukan ilmu musik kita perlu. Betul. Bukan baca blog itu Bang ya, blog. Bukan baca toge-toge itu bukan. Jadi untuk bisa membuat musik seperti itu, yang pasti dia punya filosofi dan punya prinsip. Ada sesuatu di dalam, belum di dalam hati, lebih dalam lagi. Kalau menurut saya masih di dalam perut. Kalau di dalam hati kita bisa ungkapkan, bisa kita verbalkan, bisa kita jelaskan dengan kata-kata. Tapi kalau masih di dalam perut, kita nggak tahu. Pokoknya saya mau buat seperti ini aja lah. Tapi saya bisa rasakan karena pengalamannya sama. Dan ingat itu tahun 2000 ya. Nah, tahun 2000 seru. Merah. Jadi sedikit pengalaman di belakangnya itu. Tahun 90, 10 tahun sebelumnya. Saya sama kawan-kawan ikut tanding di tanding band di Medan. Nah, ini di tengah jalan di stop, diangkat perut, nempel dingin. Gitu. Coba. Sempat ditarik, nggak apa-apa, pasti nggak diproses, nggak ada masalah kan. Aduh, terpaksa diam, mau main band. Bilang. Sorry itu sebelum naik panggung Bang? Enggak, itu dekat-dekat Langsa. Oh masih di perjalanan, sorry ya. Di pakai M16 ya. Nah, ditempel di perut, mungkin belum ada yang rasa ya. Nah, pokoknya dingin Bang ya? Dingin, dingin. Jangan rasa lagi lah kita Bang, udah cukup. Nah, jadi waktu albumnya terbit itu Nyawang, ada acara di RCTI Impresario 008. Waktu itu bulan berapa ya? Saya teringat ini menarik karena yang nampil situ kan dari Aceh, dari Ambon dan dari Papua. Jadi yang dipilih daerah-daerah konflik untuk ngisi acara di situ semua. Sengaja kali Bang ya? Sengaja kali di RCTI itu. Terus waktu sorenya kan latihan. Kita bawa lagu ini. Maketum bede bunaya urang. Saya lihat produsernya gini. Kasih, ya gitu kan. Pas itu pas malam dia bilang, Mas mohon maaf, itu apa ceritanya tentang apa? Itu apa liriknya? Oh, dia bilang, itu tentang tembak-tembakan itu. Oh, waduh, bisa nggak liriknya diganti? Nggak bisa, itu lagu tradisi. Aduh, gimana ya? Gitu. Kebetulan saya yang ini musik direkturnya saya kan. Saya bilang, ini harus ganti, kalau nggak bisa, harus tukar lagu, nggak sempat. Latihan lagi karena sebentar lagi, berapa menit lagi gitu kan. Ya udahlah, saya bilang sama kawan-kawan yang ikut nyanyi itu, sama Bang Muklis ya. Jadi lagunya jadi rusak. Dadadam, dadam, dadam, dadadam, dadam, dadam. Kayak gitu. Terus diganti. Begitu selesai, produser datang salamin, terima kasih ya udah ikut ini. Kami udah siap-siap switch untuk iklan kalau kalian bandel katanya. Kayak gitu. Ya. Jadi apa istilah? Mengerikan, menakutkan. Maksudnya kita nggak takut yang nyanyi. Mereka? Ya produsernya yang takut, produser CTI itu.
gitu. Jadi begitu saya lihat misal kembali ke WCC tadi, saya tahu walaupun misal dia buat lagu modern segala macam, itu ada rahasianya. Begitu dimodernkan, langsung musik Papua meng-Indonesia ataupun udah sampai ke luar negeri. Jadi waktu buat Nyawong dulu, saya tawarin sama produsernya, bagaimana kalau kita gabung antara musik soul, R&B, jazz, pop, segala macam, supaya bisa diterima, supaya lebih industri. Karena saya pikirannya musik yang dibuat lebih bagus kalau banyak yang dengar, bukan cuma lokal gitu. Rupanya itu jadi musibah. Maksudnya lagunya bukan cuma terkenal di Aceh, itu di Jogja, di mana-mana dibawa. Gara-gara dibawa orang pengen tahu artinya. Rupanya artinya bahaya-bahaya itu. Jadi sempat di tahun berapa? Tahun 2000, waktu darurat militer, kita dipanggil ke apa? Nah, Kodam itu kebetulan depan studio saya itu. di apa? Ini Kodam. Yang jalan apa itu? Safiatuddin. Di sini studio. Oke. Jadi pas darurat militer. Rek bang, kawasan Rek tuh ya. Kawasan Rek. Datang itu apa? Wartawan BBC. Jadi siaran live. Hari yang tanggal 1 ya, mesti ingat nggak itu? Darurat militer. Jadi ditanya yang nanya itu di Thailand ya. Wawancara jarak jauh. Wawancara. Apa maksud Anda buat lagu yang menimbulkan panan? Bla 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 2003 itu ya 2003 itu bilang saya nggak ada maksud apa-apa bilang sama wartawan, paksa ngeles jawabannya karena sambil itu lihat jendela Umak Kodam dekat kali itu. Tinggal nyebrang, orang itu kan semua dipantau waktu itu melalui Kominfo jadi sesensitif itu semuanya waktu itu, padahal kita nyanyi memang ada lagu yang keras tuh ada. Misal kayak lagunya Bang Hasbi Burman, liriknya yang ditulis ya, sama liriknya Pak Nurdin Daud itu di lagu apa? Yang lagu ini Nina Bobo itu. Dodaidi. Oh, Dodaidi. Jadi saya bisa merasakan bagaimana walaupun kesana untuk hura-hura, kesana kan buat joget-joget gitu kan, walaupun mungkin ada dibawa di tempat-tempat lain. Tapi saya tahu semangat di dalamnya itu seperti apa gitu. Baik, mungkin agak kepanjangan, mohon maaf. Enggak apa-apa bang, enggak apa-apa. Jadi teman-teman yang hadir di depan ini bang juga sebenarnya sama pembicaranya. Jadi makanya saya berharap tidak hanya bertanya, teman-teman silakan menanggapi. Menarik sekali ya. Abang Bernard udah bisa ngomong ya. Sebelum Bang Bernard ngomong, saya mau ngomong juga dulu sedikit Adli. Yang disampaikan Bang Momo ini kan informasi yang penting sekali Bang. Apalagi buat saya yang lahir tahun 90-an ya. Apalagi yang ya cukup sedikit lah bisa saya bilang merasakan konflik ya gitu. Tapi Bang ini mungkin nanti dijawab setelah Kakak Bernard. Kalau masa itu negara sangat takut sama musik. Hari ini kalau Bang Momo melihat negara masih takut enggak? Mungkin jangan dijawab dulu Bang. Oke, saya lempar ke Kakak Beko yang sudah, ini bukan pesawat ini pasti, masih di bandara ya Kakak ya? Ya benar, baik. Oke, silakan Kakak, silakan. Ya baik, terima kasih banyak buat teman-teman, buat keluarga, dorang semua. Dorang itu maksudnya kamu semua. Sorry, ada dialek Papua sedikit. Pertama terima kasih banyak buat sudah putar film Aceh Documentary. Bahwa film itu adalah situasi yang sampai saat ini terjadi. Musik seperti yang tadi saya sudah ketik itu, musik itu menjadi jati diri, identitas seperti abang yang barusan sharing itu, musik itu menjadi identitas orang Papua dari Sorong sampai Samarai. Kalau di sini disebut begitu, Sorong sampai Samarai. Jadi semua orang suku-suku yang hidup di tanah Papua menceritakan kisah mereka, mengekspresikan kisah mereka, suka dan duka melalui musik. Dan setiap musik itu punya genre, suku-suku masing-masing punya genre. Mambesak menyatukan itu. Jadi di lagu-lagu Mambesak itu semua, hampir dari semua suku punya. Dari Sorong sampai Samarai setiap suku punya bahasa daerah disatukan dalam lagu Mambesak. Makanya ada ketakutan waktu itu dari negara, karena Mambesak hadir
dalam, karena itu musik itu memang sangat hidup. Orang Papua. Mambesak sampai saat ini masih muncul terus oleh disebut Mambesak baru, Arnold Alp baru. Mereka terus menyanyikan lagu-lagu Mambesak dengan gaya mereka untuk menceritakan kisah-kisah yang memang sampai saat ini masih terjadi, termasuk rasisme tadi. Saya sedikit sharing, kami Papuan Voices sendiri juga dicap sebagai media separatis. Padahal kami bicara apa adanya tentang kami, gitu, menurut kami. Tapi tetap dicap seperti begitu. Teman kami setelah kasus rasisme itu pernah ditangkap, diproses secara hukum. Waktu itu kami terlibat dalam proses itu, akhirnya juga dibebaskan. Kenapa film hukum, judulnya Hukum Terjelas itu karena itu sudah. Hukum itu masih berlaku tidak adil bagi orang Papua sampai saat ini. Saya minta maaf, saya ini orang luar juga. Tapi karena lama hidup di Papua, saya merasakan seperti begitu. Orang Papua sendiri berjuang, saya punya pengalaman sendiri. Satu kali berjuang tentang hutan, seperti teman-teman di Aceh, tadi Aceh Singkil, tadi saya ingat akan film 17 Surat Cinta yang baru diluncurkan, kami juga nonton di sini, di Papua, itu bagaimana kami berjuang tentang hutan kami, berbicara tentang hak kami, tetapi tetap dicap sebagai separatis. Sampai saat ini. Saya sendiri punya pengalaman, kami hanya 5 orang saja, tetapi kami dijaga oleh 2 dalmas, trek dalmas, dengan atribut lengkap. Kami 5 orang saja berbicara soal hutan kami. Nah itu seperti begitu. Jadi itu memang persoalan sampai saat ini masih terjadi. Teman-teman semua, keluarga orang semua yang ada di studio atau ada yang ada di TKP, terima kasih banyak, hormat buat kamu sudah menonton cerita kami. Kami berharap besar cerita dari Aceh juga kami bisa nonton di Papua. Kami tunggu kawan-kawan Aceh Documentary bisa sharing cerita-cerita dari Aceh dan kami bisa nonton di Papua sini sendiri. Hormat buat teman-teman semua. Oke, Kakak Beko, terima kasih banyak. Ya, segera kita sama-sama melipat jarak dari barat, ya Kakak nanti dari timur. Kita bertemu dalam film-film yang diproduksi teman-teman di masing-masing daerah. Oke, ini ada waktu yang semakin ini singkat ya teman-teman karena pakai tempat orang. Saya kasih kesempatan dulu. Siapa yang kedua tadi? Bang Anggi ya. Silakan Bang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2 menit Jamal ya? 1. Oke, siap. Biasanya Jamal suka ngerem saya soalnya, makanya order dulu waktunya nih. Salam kenal dulu, saya Anggi Kurniawan, pelaku film juga sama teman-teman di sini. Mungkin jujur saya paling gemetar kalau di sini ya. Pertama saya bukan orang Aceh dan bukan orang Papua, saya orang Jawa. Tahu kenapa saya gemetar? Saya berada di tengah-tengah 2 bangsa yang mau merdeka. Aman ya, Jamal lah. Ya, karena Jamal tadi udah bilang di sini forum aman ya, saya berani aja ngomong gitu. Jadi di dalam ini maksudnya, di luar silakan tanggung sendiri. Nggak tahu ya. Akhir-akhir ini saya nggak kurang percaya sama Jamal. Oke, intermezzo ya. 1, intermezzo yang kedua, malam minggu, ruang gelap, jedak-jeduk, cewek cowok. Ya di sini luar biasa. Di tempat lain juga sama. Tapi ingat kata Om Momo selalu bilang bahwasanya semua itu ada konteksnya gitu. Padahal ya perniknya sama. Di tempat lain mungkin di provinsi lain sama jam segini juga. Ruang gelap, jedak-jeduk juga musiknya. Cewek cowok juga berbaur. Tapi ada tujuan lain di tempat lain. Kalau di Aceh beda ternyata. Ternyata konteks itu memberi arti ya gitu. Jadi kita ngelawan sesuatu yang luar biasa gitu. Di Aceh gitu, ternyata bisa terjadi yang seperti ini. Nah, kemudian saya mau nanya mungkin ke kakak Max atau Bang Beko itu kan. Ini saya nggak terlalu dalam ya tentang Papua atau Aceh juga sedang mempelajari gitu kan. Kita terus belajar tentang Aceh gitu kan. Yang kita tahu di publik gitu kan, kita kayak punya harapan sebenarnya. Karena apa? Di kabinet yang sekarang kalau nggak salah Menteri HAM ya, itu dari Papua nggak sih?
ya Pak Piga ya gitu. Piga ya. Nah itu seperti apa gitu pandangan teman-teman di Papua gitu kan? Apakah sedekat dengan beliau atau mungkin bagi kami yang itu kita merasa lega, wih ikonik banget nih gitu kan? Artinya apa? Mungkin beliau lebih banyak berbicara tentang Papua gitu kan? Itu intinya sih itu. Bagaimana tanggapan atau pandangan teman-teman tentang menteri yang baru sekarang gitu? Terima kasih. Betul. Ya yang heboh minta naikin dana itu ya, minta. Baik, siapa yang tadi terakhir? Oh ini abang di depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abid. Tadi saya ingin meminta Bang Azhari untuk menceritakan bagaimana proses nyawang dari itu sudah dijelaskan tadi. Terima kasih banyak Om. Request ini terjawab ke sana Bang ya? Langsung terjawab. Inilah ajaibnya Aceh Documentary Forum ini. Nah, waktu itu saya sempat di Asrama Sabina, mungkin banyak mal tahu, di Taman Siswa Jogja itu. Kita sering ngumpul teman-teman Papua di sana. Ya mereka kalau salah logat ya, tong perumah tapi tong asing di tanah sendiri tuh. Saya ingin menanyakan kepada Kak Ji, apakah selama di Aceh, kita kan tadi menonton soal rasisme, apakah selama di sinilah di Banda Aceh, nggak tahu lah ke luar, merasakan nggak hal-hal yang seperti yang kita nonton tadi, apakah kalau di Jogja sana walaupun kota pelajar, mereka di sana sulit dapat kos, kos khusus muslim, kos cowok, tapi ada tulisan kecil, tidak untuk orang-orang Papua. Orang timur ya? Orang timur. Nah ada Damianus, kawan tuh tinggal di musola asrama. Jadi dia bangun untuk menghindari sholat, karena memang gak sholat. Nah, kita datang, dia bangun, keluar, setelah semuanya kondusif, dia kembali lagi tidur di musola selama 1 minggu karena tidak bisa cari kos. Nah, Kakak J, apakah merasakan rasisme di Aceh itu? Itu tidak apa-apa, setidaknya aman di ruang ini Kak. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa tadi nama Bang Abid? Oke. Cukup dulu mungkin ya. Teman-teman, saya kasih kesempatan tadi yang pertama Bang Momo jawab dulu Bang sedikit Bang pertanyaan saya. Karena Abang gak kasih pertanyaan tadi, saya yang tanya. Sebenarnya potensi lagu sampai sekarang masih oke kali, misal untuk mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi gitu. Cuma yang terjadi misal yang di Aceh itu hal-hal ini kangen sama pacarnya yang diungkap. Sebenarnya kan nggak perlu kita dengar dia kangen sama pacarnya itu. Jadi udah kurang peka mungkin karena nggak ngalamin itu. Oke. Oh iya Bang. Kita cuma paling nulis lagu yang kita rasakan aja. Oke. Ya gitu Cece. Makasih. Oke, terima kasih banyak Bang. Berarti masih ada potensi sampai hari ini ya. Ya. Menarik kali itu ya, orang kangen ngapain kita harus tahu Bang ya. Enggak kebetulan karena ada rasa yang sama mungkin Bang. Diwakili oleh si penyanyi itu. Oke, terima kasih banyak Bang Momo. Tadi pertanyaan dari Om Anggi ke Kakak Max. Menarik sekali itu, saya juga baru ngeh ya. Kita barusan nonton hukum yang terjelas di tanah Papua. Tapi tahun ini Menteri HAM-nya langsung dari orang Papua. Bagaimana ini? Mungkin Kakak Max sama Kakak Beko silakan. Kakak Max dulu silakan. Baik, Bang Jamal terima kasih. Bang Anggi ya kalau tidak salah. Saya pikir betul. Kalau jawaban saya singkat sih sebenarnya. Dengan hadirnya Bang Pigai menjadi Menteri HAM di Kabinet Pak Prabowo hari ini sebenarnya tidak ada perubahan sama sekali. Tidak ada dampak yang sebenarnya kami rasakan. Saya pikir kalaupun ya seperti itu. Jadi kami merasa biasa-biasa saja sih. Bahkan hari ini situasi ini masih seperti yang dulu. Seperti itu. Ya, seperti itu Bang. Wah, singkat sekali. Bang Beko mau menambahkan Bang? Biar tidak terlalu singkat. Bang Beko masih connect nggak? Atau udah naik pesawat lagi? Iya Kakak Beko, ada pertanyaan. Bagaimana Bang Beko ini Menteri Hukum dan HAM sudah orang Papua ini? Bagaimana melihat itu?
Kalau dalam konteks penyelesaian persoalan HAM, menurut saya secara pribadi bagus pemerintah sudah mengangkat orang Papua atau salah satu dia ini siapa Pigai Natalis. Tapi menjadi persoalan kan itu hanya person toh, semua kebijakan kan yang bukan Pigai yang atur jelas. Dan kita punya rekor ke belakang bahwa banyak persoalan HAM berat yang sudah direkomendasikan oleh Komnas HAM sampai saat ini pelakunya bebas. Begitu. Jadi sebenarnya tidak ada bedanya mengangkat orang Papua untuk menjadi menteri itu dan bisa menyelesaikan persoalan. Mungkin tanggapan saya seperti itu saja. Paham ya Bang Anggi ya? Paham. Senyap. Mungkin kakak mau nambah, silakan. Ya. Oke baik, terima kasih. Ya, nih, menanggapi silakan. Buat pertanyaan dari Bang Anggi ya. Mungkin tadi sudah disampaikan juga dari kakak-kakak saya atau abang-abang saya yang di belakang mengenai mungkin bukan hanya HAM, Menteri HAM, tapi Menteri Dalam Negeri Ibu Ripka Haluk. Nah, itu salah satu. Tapi dia wamen wakil menteri juga. Ya. Itu yang memang diangkat dari kepemimpinan yang sekarang ini, masa Pak Prabowo ini kan diangkatkan dua. Jadi pertama Menteri HAM Pak Natalis Pigai, kedua Menteri Dalam Negeri Ibu Ripka Haluk. Mungkin kalau mau dilihat mungkin soal pelanggaran HAM yang memang lagi terjadi di tanah Papua ini itu kalau dibilang untuk dengan segampangnya habis atau selesai itu tidak segampang kita berbicara begitu. Nah itu karena beberapa hal yang terjadi salah satunya di Wasior, terus di Intan Jaya, Paniai, bahkan beberapa kota-kota yang memang terjadi. Itu kan belum ada penyelesaian sampai sekarang. Jadi itu kemananya? Memang dengan terpilihnya menteri ini apa kerja dia begitu? Entah untuk diangkat biar orang Papua kami bangga, kami senang kalau memang kami punya orang Papua ada diangkat sebagai menteri. Tapi apakah diangkat itu bisa selesaikan apa persoalan-persoalan yang terjadi di tanah Papua? Itu memang masih jadi kejanggalan buat kami orang Papua. Persoalan-persoalan itu mau dibawa kemana? Itu yang memang masih miris sih kalau dibilang sampai sekarang. Jadi kejadian-kejadian itu ya hilang begitu saja. Tapi perasaan kami kalau mau untuk mendalami itu sebenarnya masih sedih sih sebenarnya. Itu sih yang saya tambahkan sedikit. Kalau mau mendalami, boleh nanti abang kita ngopi santai juga boleh bang. Tuh langsung diajak ngopi. Jangan curhat lah. Kakak saya mau tanya sedikit, tapi Pigai itu sebelum jadi menteri apa kontribusinya buat Papua? Kalau Pigai kan sebelumnya dia sebagai Komnas HAM kan? Komnas HAM ya. Komnas HAM kan itu. Katanya dari juru parkir sampai jadi Komnas HAM ya? Memang cerita itu memang ya dibilang salah satu panutan juga buat kami kan. Sebagai panutan kan. Jadi ada beberapa bahasa yang memang dikuasai. Dan bukan ada beberapa sampai belajar sejarah Indonesia bagian timur itu belajar dia semua. Itu suatu kebanggaan yang memang kami sebagai panutan untuk belajar. Si bapak dia. Tapi untuk kalau sejauh ini memang terlebih khusus buat Bapak Natalis Pigai ini tidak tahu tujuan dari Bapak ini untuk terpilih ini untuk apa begitu. Sebagai diangkat sekarang itu untuk apa tujuannya. Kalau memang macam tadi mau sempatkan dia keluarkan bahasa untuk ditambahkan uang dan lain-lain kan.
itu ya entah tujuannya untuk apa juga. Yang kami kan utamakan untuk konflik-konflik, kejadian-kejadian itu yang memang kami perlukan sekali gitu. Nah, mungkin. Oke ya, pastinya saya juga pribadi tidak akan setuju sama Pigai. Kalau dia jadi menteri dari Papua terus yang dipikirkan Papua saja. Karena dia sudah sekarang sebagai Menteri Hukum dan HAM Indonesia. Ya kan, pasti dong. Ya. Oh, Menteri HAM bukan hukum ya? Nggak ada hukum, HAM aja ya? Oh ya HAM. Ya jangan sampai seperti itu kan, maksudnya. Ya. Oke. Oke, teman-teman menjawab sekalian kakak yang pertanyaan dari Bang Habib tadi. Jujur. Jujurnya sangat intimidatif ya. Jujur abang, jujur, nggak apa-apa jujur. Oke baik, terima kasih buat pertanyaan dari abang selama JJ mewakili mungkin kawan-kawan Papua yang lain. Untuk sejauh ini yang kami kuliah di Aceh, yang pertama ini mungkin cerita sedikit, tidak langsung to the point soal yang tadi kejadian nanti ini kan ya biar kita sama-sama senang begitu. Oh yang tidak senang boleh. Kalau memang untuk rasis dan lain-lain begitu selama di Aceh mungkin tempat tinggal sih Bang. Soal tempat tinggal di asrama gitu kan. Kalau kami lihat di asrama-asrama di kota lain seperti di Medan, di Riau, di Padang dan di lain-lain kan, di kota-kota lain itu mereka bahkan di Lok Sumawe tetangga sebelah pun asrama mereka itu diberlakukan sampai selesai kuliah. Sedangkan kami terlebih khusus di Unsia itu hanya dikasih berlaku setahun. Itu sih mungkin yang maaf itu asrama Papua. Asrama Unsia, asrama kampus, tapi kami dikasih tinggal hanya setahun. Mungkin kebijakan beasiswanya, tapi nggak tahu bedanya dengan teman-teman kami di Lok Sumawe dan lain kan, mereka sampai habis kuliah mereka tetap tinggal, tapi kami khusus di sini hanya setahun berlaku. Di Lok Sumawe beasiswa yang sama itu mahasiswa? Sama, beasiswa yang sama juga. Mungkin yang memang. Lanjut. Ya itu mungkin tempat tinggalnya aja. Unsia. Lanjut Kak, lanjut. Itu sih Bang. Tempat tinggalnya. Oke, ya. Itu saja. Itu saya Bang. Ya jangan dipaksa juga kalau memang nggak ada kan begitu. Ya. Oke, siap. Kenyamanan selama di Aceh aman sekali. Bahkan banyak hal yang kami pelajari, bahkan di sini ya dari sifat-sifat kami yang bukan berarti menjelekan Papua, tapi ketika kami di Aceh banyak perubahan gitu. Hampir semua kawan-kawan Papua pun akan mengatakan seperti yang saya katakan gini. Semua akan bilang kayak gitu selama di Aceh banyak perubahan yang kami dapat, banyak hal-hal baru, karena sama lah ujung ke ujung kan. Perubahan apa? Mungkin dari sifat kami, karakter kami. Oh iya kah? Kok bisa berubah ya? Karena makanan mungkin. Oke. Menarik nih, kok bisa berubah ya? Mungkin lebih enak kita ngobrol sambil ngopi mungkin nanti kakak. Oke, terima kasih banyak kakak JJ. Boleh tepuk tangan ke teman-teman. Forum seperti ini mewah sekali ada di Banda Aceh ya. Saya senang sekali hadiri teman-teman berpendapat semuanya. Ini jadi suntikan semangat, bukan suntikan mungkin. Bom semangat buat kami di Aceh Dokumentari untuk bisa terus membersamai pergerakan merebut ruang gelap ini dari konotasi negatif untuk kita manfaatkan jadi hal yang positif seperti yang kita lakukan pada malam ini gitu. Dan mungkin sebelum kita close ya, saya mengucapkan terima kasih juga untuk kakak Beko dan kakak Max. Atau saya kasih kesempatan lah, 1 menit saja kakak. Ada yang mau diucapkan nggak? Kakak Max dulu mungkin silakan. Baik Bang Jamal, saya pikir tidak banyak ya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa Papua hari ini sedang tidak baik-baik saja. Dan karena itu
eh, kami sangat-sangat membutuhkan solidaritas dari kawan-kawan semua untuk terus bersuara, dan lebih penting adalah kemudian dari film-film kami bisa dipakai untuk kemudian mendidik orang Indonesia dalam tanda kutip tentang ini Papua, dan ini situasi Papua, dan ini budaya Papua, dan ini kami orang Papua. Saya pikir begitu, Bang. Terima kasih. Oke, baik. Kakak Beko ada yang mau diucapkan? Udah check in? Oh, udah masuk ke, udah oke. Ya, mungkin dari Bang Ajari, Bang, ada yang mau disampaikan? Oke, mungkin semacam penutup ya. Nah, ini sebenarnya situasinya sama kayak Aceh beberapa tahun yang lalu ya. Dan kita mungkin sekarang udah agak longgar, tapi Papua itu belum itu. Kayak kata kakak tadi itu ya masih ada masalah. Dan jangan percaya sama media Indonesia ya. Maksudnya bukan kelompok Metro TV. Semua media mainstream Indonesia, ya kan? Semua itu nggak bisa dipercaya tuh soal berita soal Papua. Itu apa yang mereka perlihatkan itu sesuatu yang berbeda. Dan itu dari sudut pandang apa yang saya sebut dengan pusat tadi. Ya mungkin untuk tahu lebih bagus itu bisa baca Jubi atau media-media alternatif lain. Ya itu langsung mungkin dari narasumber utama. Dan dalam situasi konflik itu biasa. Ya media seperti itu berperilaku seperti itu biasa. Ya, jadi apapun yang kita lihat di dalam media-media resmi itu sulit dipercaya tentang Papua. Jadi cari tahulah pada media-media alternatif dan juga forum-forum seperti ini. Ini sangat penting forum-forum seperti ini karena ada saluran tadi yang tidak seimbang saya pikir. Saluran-saluran yang tidak seimbang yang mempengaruhi cara berpikir kita, yang memperkuat akar rasisme kita. Itu poinnya. Terima kasih. Oke, Kakak JJ silakan, ada yang mau disampaikan terakhir? Terima kasih. Mungkin di closing ceremony saya yang pertama yang saya mau bilang, kami orang Papua butuh guru, bukan butuh senjata. Yang kedua, kami orang Papua butuh ilmu, bukan dicaci maki, bahkan diinjak dan lain-lain. Dan yang terakhir soal rasis, kalau kami mau bilang kenapa saya tidak salahkan Tuhan begitu soal kami punya kulit dan ras yang sudah terjadi seperti sekarang ini. Mungkin dari saya begitu. Kakak Beko ada WA lagi nih ya. Pertama, terima kasih banyak buat keluarga di Aceh yang sudah nonton kisah kami. Yang kedua, 2 film yang teman-teman nonton itu adalah situasi yang terjadi di Papua saat ini. Walaupun keadaan ditekan tapi kami harus tetap berdiri dan berani berbicara tentang kisah kami. Kisah yang harus menurut kami bukan menurut orang lain. Walaupun orang di luar tidak terima, tapi kami tetap bersuara tentang apa adanya kami. Hormat buat kamu semuanya. Harapannya kami menunggu kisah dari Aceh agar kami tahu tentang keluarga di Aceh. Sekali lagi salam hormat buat keluarga semuanya. Terakhir, saya minta maaf karena tidak bicara langsung dari Bernard. Oke, itu dari kakak Bernard ya. Oke teman-teman, dan sebenarnya goal paling penting dari program Aceh Documentary Forum CRES 2 ini adalah apa yang kita saksikan dari 2 film dan apa yang kita bicarakan dari film tadi itu tentang Papua. Kita bisa berempati kepada saudara-saudara kita yang ada jauh di timur Indonesia sana gitu. Dan pastinya seperti yang mereka harapkan, kita harus tetap bersolidaritas. Mungkin kondisi kita di Aceh hari ini, kalau Bang Jari bilang masih sama aja sebenarnya kita. Bedanya mungkin kita karena sudah MOU saja Bang ya. Tapi tentang apapun yang terjadi, kekerasan, tentang intimidasi, pokoknya berbagai macam kasus-kasus masih terus terjadi. Dan saya pikir tidak mungkin dan sangat berdosa rasanya mungkin ya, kita tidak punya solidaritas dan tidak empati kepada teman-teman kita yang ada di Papua. Dan ini mungkin adalah cara dan langkah kecil, bahkan kalau bahasa saya di catatan program itu adalah lipatan kecil, tapi yakinlah lipatan kecil ini bisa jadi sebuah lipatan besar asal kita mau terus bersolidaritas melakukan ini bersama-sama untuk teman-teman yang ada di Papua. Saya pikir itu catatan untuk
malam ini. Terima kasih sekali lagi buat semua teman-teman yang hadir. Saya bangga sekali ada Bang Momo juga mau hadir teman-teman. Ada Bang Fuadi juga. Dan kawan-kawan pelengkap penderita yang ada di belakang ya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman di Documentary yang sudah melaksanakan dan mau secara voluntary, secara kolektif melaksanakan kegiatan ini ya. Dan pastinya terima kasih kepada BPK ya yang mau menyediakan tempat bioskop mini ini ya. Mudah-mudahan tayangan ini ditonton nanti di YouTube ya. Dan mudah-mudahan orang BPK juga dengar ya. Kita berharap ruangan ini bisa lebih besar. Karena setuju ya. Dan lebih dingin. Sampai jumpa tanggal 22 Februari di Aceh Documentary Forum Kres 3 dengan pilihan film lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, halo kakak, kita foto dulu ya.